Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, perkenalkan saya Utami. Saya adalah ibu rumah tangga dengan anak satu. Sekarang anak saya sekolah di Amerika, di Los Angeles, untuk mengambil community college, dan sebentar lagi transfer insya Allah ke Universitas California. Saya tidak sedang mengeluh, Pak, karena selama saya hidup di negeri ini, semua masalah saya harus mencari solusi sendiri. Saya kadang berpikir bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah, karena kebetulan saya juga punya perusahaan konsultan, Pak, kecil-kecilan. Saya punya 44 klien di Indonesia ini. Saya adalah konsultan yang menangani sistem. Jadi saya membuat sistem, lalu mengaplikasikannya dan mengaudit tentang bagaimana implementasi sistem dan bagaimana sistem itu diolah oleh perusahaan, dan melakukan auditing, membandingkan antara sistem yang dibuat dan practices yang mereka lakukan. Saya cuma sedikit curhat, Pak, tentang situasi akhir-akhir ini. Sebenarnya saya tidak mau berbicara, saya bukan orang politik, saya bukan orang partai, saya ibu rumah tangga yang berkarya, berkarir untuk bertatih-tatih membantu suami saya untuk bisa membiayai sekolah anak saya, karena kebetulan anak saya adalah anak dengan talenta yang luar biasa. Dia seorang desainer komikus, juga writer untuk skenario, tetapi bangsa ini tidak melihat anak-anak di industri kreatif. Maka saya bertatih-tatih, kalau orang Jawa bilang, saya makan tahu dan tempe. Yang penting saya bisa membiayai anak saya ke Amerika. Alhamdulillah, Pak, anak saya sekolah di Amerika dengan IP 3,7, dan sebentar lagi dia akan transfer dengan rekomendasi profesornya untuk masuk Universitas California. Semoga Allah memudahkan. Saya tidak sedang curhat tentang anak saya, Pak, karena saya juga tidak mau curhat kepada siapapun. Saya mencoba membantu menangani semua masalah yang muncul di rumah tangga kami dengan bertatih-tatih sendiri dan tidak berharap pada siapapun. Tapi, Pak, saya sungguh prihatin dengan keadaan bangsa kita hari ini. Saya merasa keberadaan Bapak sebagai pemimpin itu tidak ada. Karena saya juga konsultan, saya paham bagaimana fungsi dan peranan leader. Ada tes leadership, Pak. Kebetulan saya, meskipun ibu rumah tangga, tes leadership saya optimal. Saya pada peringkat 22. 22 itu titik tertinggi seorang leader. Di mana leadership itu bisa sebenarnya dilihat dari gestur, itu bisa, Pak. Nah, saya dalam hal ini ingin menyampaikan ke Bapak, selama periode Bapak menjabat sampai dengan hari ini, saya perhatikan Bapak itu hanya berbicara tentang pendukung Bapak, partai Bapak, tim sukses Bapak, orang-orang di seputar Bapak. Bapak lupa bahwa ketika Bapak sudah menjabat, itu partai Bapak harus Bapak letakkan. Saya juga nggak paham kenapa Ibu Mega menyampaikan bahwa Bapak itu adalah pengurus partai, pejabat partai, pesuruh partai, apapun lah namanya. Saya nggak penting itu istilah. Yang penting saya cuma bisa merasakan sebagai rakyat bahwa apa yang disampaikan Ibu Mega, yang terjadi dengan Bapak, itu kita bisa merasakan, Pak, rakyat di bawah ini. Apalagi terlebih-lebih, Pak, dengan aktivitas-aktivitas pro kontra, aktivitas yang saling membawakan misi-misi tertentu bagi kelompoknya masing-masing. Itu keberadaan pemerintah tidak ada. Saya mengilustrasikan begini, Pak. Ada kelompok 10 orang, masing-masing mereka tidak punya ilmu tentang kesehatan. Mereka berbicara tentang tekanan darahnya. Satu orang mengatakan, saya sehat, padahal tekanan darahnya 140. Kalau yang orang kedua mengatakan, saya sehat, padahal tekanan darahnya 76 atau 110 rendah. Dan sampai 10 orang tadi semua nggak paham tentang tekanan darah. Nah, mereka berdebat, Pak. Carut-marut berbicara tentang tekanan darah. Nggak jelas omongannya itu apa. Dokter pun menyampaikan, mengasih tahu mereka bahwa harusnya tekanan darah itu, Bapak mendengarkan saya sebagai seorang dokter, yang normal adalah 80-120. Itu dokter itu, Pak, sudah tidak didengar lagi sama orang-orang 10 tadi. Kenapa? Karena motivasinya tidak mau mendengar, hatinya tidak jernih,
Pikirannya sudah kotor dengan motivasi sendiri-sendiri semua. Hancur Pak bangsa ini kalau begini terus. Perang saudara akan pasti terjadi. Saya tidak habis pikir kenapa Bapak tidak mengambil langkah yang tegas untuk melakukan ini dengan secara fairness. Siapa yang salah tindak, tapi yang benar ya Bapak harus lindungi. Ini masyarakat Bapak. Saya tidak paham apakah yang Bapak maksud masyarakat itu adalah pendukung partai Bapak. Apakah kami yang tidak mendukung Bapak waktu pemilu kemarin bukan rakyat Bapak? Saya nggak tahu itu. Kalau memang Bapak itu merasa bahwa masyarakat Bapak adalah semua orang yang ada di negeri ini, maka apa yang Bapak berikan kepada bangsa ini itu bisa kami rasakan. Tapi saat ini saya tidak merasakan Pak. Jadi saya pesan ke Bapak, situasi bangsa ini tambah carut-marut, ditambah dolar Pak. Saya merasakan tambah berat. Tapi jangan khawatir Pak, saya insya Allah akan mencari solusi sendiri. Karena saya yakin ada Allah yang tidak tidur. Allah yang akan selalu berada dalam setiap masyarakat punya masalah seperti saya ini. Selalu larinya ke Allah Pak. Karena kami berharap pemerintah untuk bisa melindungi kami. Seperti Umar di dalam cerita-cerita sahabat Nabi itu kita tidak temukan. Jadi pesan saya ke Bapak, ayo Pak, segera bangun. Saya takut sebelum Bapak menjabat, Bapak meninggal. Saya takut sebelum Bapak menjabat periode kedua, Bapak sudah meninggal. Umur kita tidak pernah tahu Pak. Saya pun juga tidak tahu Pak, apakah nanti sejam lagi saya masih hidup atau saya besok masih hidup, tidak tahu. Kita semua tidak tahu umur kita, termasuk Bapak. Lakukan yang terbaik Pak, atau tidak usah sama sekali. Pikirkan itu Pak, bahwa jabatan itu membawa amanah yang dipertanggungjawabkan sampai kematian kita. Saya berharap Bapak bisa memahami situasi ini dan bisa menempatkan masalah ini pada tempatnya sehingga carut-marut ini segera berakhir. Ngurusi tantangan dari eksternal yang begini berat, dolar yang luar biasa ancamannya seperti ini, nggak akan bisa selesai Pak. Wong di dalam aja tidak karu-karuan. Saya konsultan Pak, kalau kita mau menghadapi kompetisi di luar, di dalam harus dibereskan dulu. Kalau di dalam negeri kita begini, nggak akan bisa selesai masalah Pak. Dan semua itu Anda yang harus bertanggung jawab. Sebab negeri ini pemimpinnya Anda yang harus bertanggung jawab. Itu aja Pak Jokowi, terima kasih banyak. Semoga video ini sampai ke tangan Bapak dan Bapak bisa mendengarkan dengan jernih dan mengambil sikap. Karena saya tidak punya kepentingan apa-apa selain saya mengingatkan sebagai sesama umat yang beragama. Saya nggak tahu Bapak agamanya apa. Kalau saya Muslim Pak, saya percaya kematian itu akan datang. Dan saya nggak tahu apakah Bapak itu Muslim atau tidak, saya juga nggak tahu. Karena saya merasa Bapak selama ini tidak berpihak ke kami orang-orang Islam. Ya moga-moga saya salah Pak. Mohon maaf ya Pak kalau saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.